Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ibu absen dulu. Reza, Hadir, Bu. Lutfi Aulia, Hadir, Bu. Rizka Putri, Tidak hadir, Bu. ada suratnya. Ada, Bu. Mana? Jadi cuma Rizka Putri saja yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Nampaknya kurang semangat ya. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kurang semangat nampaknya. Oke, Ibu ulang sekali lagi ya. Nah, jadi sekali ini siapa yang menjawab sapaan dari Ibu dengan semangat akan Ibu kasih hadiah. Ibu ulang sekali lagi ya. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, nampaknya semangat semua ya menjawab sapaan dari Ibu. Kalau begitu Ibu akan kasih kalian hadiah karena kalian sudah semangat menjawab sapaan dari Ibu tadi. Mau hadiah? Mau, Bu. Ada yang tahu hadiahnya apa? Tidak, Bu. Oke, jadi hadiahnya adalah permen. Ada yang tidak suka permen di sini? Ada. Siapa? Ada. Lega, siapa Lega? Saya, Bu. Kamu tidak suka permen? Suka, Bu. Oh, kenapa kawannya bilang kamu tidak suka permen tadi? Dia suka jahilin saya, Bu. Oh, jangan suka jahilin Lega. Siapa nama kamu? Nama saya Tuti. Oh, Tuti, jangan suka jahilin teman ya. Ya, Bu. Udah besar juga. Oke. Senang ya dapat hadiah? Senang, Bu. Meskipun hanya permen ya, tapi tetap senang ya dapat hadiah. Ya, Bu. Itu bagus sekali karena apapun yang dikasih orang itu kita harus tetap bersyukur. Meskipun itu permen, harganya cuma receh, tapi kita tetap bahagia. Oke, siapa makan permennya dulu biar nggak ngantuk. Ya, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, sampahnya dibuang di mana Dan? Ini masih di gudang, Bu. Oh, coba buang sampahnya dulu. Ya, Bu. Oke, masih semangat? Makasih, Bu. Oke, semangat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Jadi, sebelumnya Ibu akan mengulas kembali atau menanyakan kembali materi kita minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa? Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Oke, kingdom plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan. Oke, bagus sekali ya. Lo kali ini berarti sudah mengulang pelajarannya di rumah. Oke, kalau sudah mengulang pelajarannya di rumah, Ibu mau tanya lagi. Ada yang masih ingat nggak apa ciri-ciri dari kingdom plantae? Ada yang masih ingat? Bu, Oke, silakan. dinding sel tersusun oleh selulosa. Dinding sel tersusun oleh selulosa. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri-ciri kingdom Plantae yaitu
lagi yang menambahkan? Tidak ya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh rekan-rekannya tadi. Berarti lokal ini sangat bagus sekali. Dia sudah mengulang pelajaran di rumah. Apa yang ditanyakan? Selalu dijawab. Berarti sudah mengulang pelajarannya di rumah. Oke, Ibu jelaskan sedikit bahwa ciri-ciri dari Kindom Plantae itu pertama tadi disebutkan oleh temannya tadi, yaitu dinding selnya tersusun oleh selulosa. Lalu selanjutnya mempunyai klorofil untuk memperbanyak fotosintesis. Klorofil itu apa? Klorofil itu adalah suatu zat hijau yang fungsinya untuk fotosintesis. Selanjutnya ada lagi bersifat multiseluler. Multiseluler itu bagaimana? Yaitu memiliki banyak sel yang menyusunnya. Lalu selanjutnya lagi ciri-cirinya yaitu dapat menyimpan makanan dalam bentuk pati. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu dapat mengalami pergiliran keturunan untuk siklus hidupnya. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari Kindom Plantae. Selanjutnya peranan dari Kindom Plantae. Ada yang tahu apa saja peranan Kindom dari Plantae? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, apa? Sebagai makanan ternak. Sebagai makanan ternak. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, jadi betul ya yang dikatakan oleh siapa namanya tadi? Lega, Bu. Lega, betul yang dikatakan Lega tadi ya. Itu salah satunya sebagai makanan untuk ternak. Nah, itu peranan yang menguntungkan bagi Kindom Plantae. Lalu peranan itu tidak hanya menguntungkan saja, tetapi ada juga yang merugikan. Nah, yang merugikan itu contohnya seperti pada saat kita menggunakan kayu, ada juga penebangan liar. Itu merugikan lingkungan, merugikan kehidupan makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan-hewan maupun makhluk hidup lainnya. Jadi itulah peranan dari Kindom Plantae atau dunia tumbuhan. Dan ciri-cirinya juga sudah kita jelaskan tadi. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai Kindom Animalia. Sebelumnya kita telah mempelajari Kindom Plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan, dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Kindom Animalia atau dunia hewan. Jadi jenis-jenis hewan, kelompok-kelompok hewan akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian lihat di papan tulis. Oke, gambar apakah itu? Lumba-lumba, Bu. Oke, lumba-lumba ya. Anak SD pun juga tahu itu lumba-lumba. Nah, di sini ada yang pernah melihat secara langsung tidak? Bagaimana bentuk dari lumba-lumba? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, silakan kalian perhatikan baik-baik gambar dari lumba-lumba ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jika kita lihat ya, lumba-lumba ini memiliki bentuk seperti ikan. Benar? Iya, Bu. Kalau iya, yang menjadi pertanyaannya yaitu apakah lumba-lumba ini termasuk kelompok dari ikan? Iya, Bu. Iya? Iya. Iya atau tidak? Iya. Oke, kalau iya, apa alasannya kalau iya? Oke, apa alasannya coba? Ini siapa namanya? Ibu. Tuti. Tuti menjawab apa tadi? Iya, Bu. Oke, kalau iya apa alasannya Tuti? Dia hidup di dalam air, Bu. Oke, ada alasan lain? Ini siapa namanya? Lega, Bu. Lega. Lega menjawab apa tadi? Iya, Bu. Iya. Kalau iya apa alasannya Lega? Coba. Karena berbentuk seperti ikan. Karena dia berbentuk seperti ikan. Oke. Jadi sebenarnya lumba-lumba ini bukan termasuk kelompok ikan ya. Jadi jawabannya salah. Keliru semua jawabannya.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari kingdom Animalia dan juga peranannya bagi kehidupan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Yang sebelum itu silakan kalian duduk berkelompok dulu. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi, LKPD ini silakan kalian pahami dan juga kalian amati. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan setiap kelompok nama-nama hewan. Jadi, nama-nama hewan ini silakan kalian identifikasi bagaimana ciri-ciri dari hewan tersebut dan juga peranannya bagi kehidupan. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kelompok 1 untuk terlebih dahulu mengambil LKPD dan juga nama-nama hewannya. Selanjutnya kelompok 2. Nah, di sini Ibu jelaskan sekali lagi ya, bahwa LKPD itu silakan kalian amati dan juga kalian pahami. Apa yang perlu ditulis, silakan kalian tulis, jawabannya kalian isi. Dan untuk nama-nama hewannya itu tadi, silakan kalian identifikasi apa saja, ciri-cirinya dan juga perannya bagi kehidupan. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Allah, Bu. Oke, insya Allah ya. Ya, kalau sudah bisa dipahami, Ibu beri waktu selama 20 menit untuk kalian diskusikan dan silakan boleh mulai bekerja. Oke, waktunya sudah habis ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 mulai mempresentasikannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya. Yang pertama, reptil. Gambarnya bisa dilihat di papan tulis. Ciri morfologi reptil: kulit kering bersisik dari zat tanduk karena zat kreatif. 2. Berdarah dingin, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, alat gerak berupa kaki dan ekor, tidak memiliki daun telinga. Ciri-ciri anatomi: yang pertama, memiliki hati, trakeas, gigi, dan lidah. Yang kedua, alat penapasan paru-paru dengan trakea yang panjang berkincir rati lampu.
berdarah panas. Yang ketiga, kulit berbulu. Ciri anatomi: yang pertama, mempunyai gereja ludah, gereja trachea, dan hati yang menghasilkan embrion. Dua, bernapas dengan paru-paru yang dihubungkan dengan kantong-kantong udara yang berhubungan pula dengan tulang-tulang pipa. Yang terakhir, apes memiliki 27 ordo. Yang ketiga, Annelida. Gambarnya bisa dilihat di papan tulis. Ciri-ciri Annelida: yang pertama, memiliki tubuh bersegmen atau berluas-luas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, bersifat lipoplastik, selomata, simetrik, bilateral, dan metamerik. Selanjutnya ada moluska. Ciri-ciri moluska: yang pertama, mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. Yang kedua, mempunyai lunak dan tidak berluas-luas. Tiga, merupakan triplastik selomata. Selanjutnya ada Polyptera. Gambarnya bisa kalian lihat di depan ya. Ciri-ciri Polyptera: yang pertama, hewan jenis ini yang bersel banyak metazoa yang paling sederhana atau juga primitif. Yang kedua, sebagai besar hidup di laut yang diangkat pada kedalaman sekitar 3,5 meter. Yang ketiga, berbentuk tubuh Polyptera tersebut menyerupai vas bunga atau juga piala serta menempel di dasarnya perayangan. Selanjutnya ada amfibi. Ciri morfologi amfibi: dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lebar. Yang kedua, disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup habitat di luar alam. Yang terakhir, hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ciri anatominya: yang pertama, pencernaan sempurna, beraham juga berkloaka, mulut berlidah. Yang kedua, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, dan insang. Yang terakhir, jantung beruang tiga. Baiklah, itu saja presentasi saya pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Oke, dimulai kelompok 2 dulu. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 telah menjelaskan klasifikasi hewan genus Animalia berupa Apes. Dan ini saya tanyakan. Tadi disebutkan bahwa Apes memiliki 27 ordo. Bisakah Anda jelaskan dan sebutkan apa saja ordo tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lega. Jawabannya, sebenarnya ordo dari Apes dan banyak. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja ordo. Yang pertama, ordo Archipitruchomys. Contoh spesiesnya Melamindora. Yang kedua, ordo Hasliformis. Contohnya itu angsa hitam. Bagaimana saudari Lega? Jadi sebenarnya klasifikasi ordo Apes ini tidak hanya berjumlah 27 saja, tetapi dia memiliki 40 klasifikasi ordo. Nah, dan salah satunya tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Bagaimana, bisa dipahami kelompok 2? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya
gambarnya bisa dilihat di papan tulis. Untuk semua kelompok bisa diperhatikan di papan tulis. Coelenterata atau hewan berongga. Hewan ini memiliki ciri-ciri struktur berbentuk tubuh hipoplastik, kemudian punya mulut dikelilingi tentangnya. Selanjutnya bersel banyak atau simetri radial. Adapun peranan dalam kehidupan yaitu melindungi pantai dari hantaman gelombang, tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, ada yang dipakai sebagai hiasan, misalnya akar bahan dan koral. Selanjutnya ada Platyhelminthes. Gambarnya bisa dilihat di depan untuk semua kelompok. Platyhelminthes atau daging pipit. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah hewan tripoplastik, aseromata dengan tubuh simetri bilateral berbentuk pipit. Kemudian hidup bebas di laut, air tawar, tempat lembat atau parasit pada hewan serta manusia dan bersifat hermafrodit. Selanjutnya ada Nemathehelminthes. Untuk gambarnya bisa dilihat di depan untuk semua kelompok. Dan ciri-ciri dari Nemathehelminthes atau cacing benang yaitu merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang rungkim, kemudian memiliki 3 lapisan tubuh atau tripoblastik, yaitu lapisan tubuh luar, tengah, dan lapisan tubuh dalam. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut pseudoaceromata. Adapun peranan dari Nemathehelminthes pada umumnya yaitu merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan, diantaranya seperti menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai faktor virus pada beberapa tanaman pertanian. Itu merupakan peranan dari Nemathehelminthes. Selanjutnya ada Arthropoda. Untuk gambarnya bisa rekan-rekan semua lihat di papan tulis. Untuk ciri-cirinya, Arthropoda atau hewan kaki beruas. Ciri-cirinya, Arthropoda termasuk golongan hewan tripoplastik seromata, yaitu mempunyai rongga sejati dan 3 lapisan tubuh. Yang kedua, tubuh Arthropoda berbuku-buku atau berwas-was. Kakinya pun berwas-was, mempunyai rangka luar atau exoskeleton dari bahan kitin yang berguna untuk melindungi alat-alat tubuh bagian dalam dan dapat memberikan bentuk tubuh. Dan ciri-ciri yang ketiga, tubuh Arthropoda dapat dibedakan atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Dan hewan berikutnya adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Dan untuk gambarnya bisa rekan-rekan semua lihat di papan tulis. Ciri-cirinya yaitu tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. Ciri-ciri yang kedua mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Dan ciri-ciri yang ketiga memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin. Dan peranannya yaitu bulu babi dapat diambil buahnya untuk konsumsi. Kemudian Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Itu merupakan ciri-ciri dan peranan dari Echinodermata. Selanjutnya ada Pisces. Dan untuk gambarnya bisa rekan semua lihat di papan tulis. Pisces. Yang pertama ada
ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai bahan standar. Misalnya yaitu kain wool yang berasal dari bulu domba serta dari bulu alpaka dan kain. Adapun peranan yang ketiga yaitu sebagai obat. Misalnya yaitu daging kelelawar yang dipercaya sebagai obat asma. Selanjutnya ada peranan yang keempat yaitu sebagai peliharaan. Misalnya yaitu ikan mas koki, burung lokbir, rusa, dan lain sebagainya. Dan peranan yang terakhir yaitu sebagai predator alami di lahan pertanian. Misalnya yaitu burung hantu yang akan memangsa tikus yang merupakan hama pertanian dan lain sebagainya. Terima kasih. Baiklah, bagaimana kelompok 1? Saya mau salah. Oke, silakan kelompok 1. Tadi kan saudara menyebutkan peranan vertebrata bagi kehidupan manusia yang menguntungkan, lalu bagaimana yang merugikan manusia? Silakan kelompok 2 menjawab tanggapannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab sanggahan dari kelompok 1, yaitu setiap hewan itu pasti ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Seperti reptil, contohnya ular, dapat menjadi hewan yang berbahaya bagi manusia jika terkena bisanya. Dan kemudian ada mamalia, contohnya anjing, dapat menyebabkan orang menjadi rabies bila digigit. Nah, kemudian ada lagi amfibi, contohnya katak, dapat menyebabkan badan gatal-gatal jika terkena semburan air seninya. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Oke, sudah bisa dipahami. Oke, silakan kelompok 2, silakan duduk. Oke, jadi utamakan sedikit ya bahwa peran vertebrata itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Jadi menguntungkan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Dan juga peran yang merugikan. Jadi peran itu tidak hanya merugikan saja, menguntungkan saja, tetapi juga merugikan. Nah, merugikannya itu bisa Ibu berikan contoh seperti pisces, seperti ikan. Kalau untuk menguntungkan itu bisa kita menjadi bahan pangan seperti ikan, bisa kita makan. Nah, lalu yang merugikan bagaimana? Seperti hiu, itu kan merugikan bagi kehidupan. Jadi itulah peran vertebrata baik menguntungkan dan juga merugikan. Oke, kelompok 1 bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Oke, kalau bisa dipahami. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali dan juga menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. Apa itu Kingdom Animalia? Kingdom Animalia itu adalah dunia hewan. Lalu apakah hewan itu? Hewan itu adalah pertama, organisme eukariot multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Dan dia juga tidak memiliki dinding sel dan juga klorofil. Jadi, berbeda dengan tumbuhan, hewan ini dia tidak memiliki dinding sel dan juga klorofil, dan dia juga memperoleh makanan dari organisme lain atau heterotrof, dan umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Bentuk tubuh hewan ada 3, ada yang asimetrik, radial, dan juga bilateral. Selanjutnya, struktur tubuh. Struktur tubuh animalia ini terbagi menjadi 2, ada invertebrata dan juga vertebrata. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Selanjutnya kita masuk pada invertebrata. Invertebrata ini terbagi menjadi 8 filum, yaitu pertama ada Porifera, ada Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan juga Echinodermata. Pertama ada Porifera, ini merupakan gambar dari Porifera. Ciri-ciri dari Porifera ini, ciri-cirinya
ada morfologi dan juga anatomi. Kalau ciri-ciri morfologinya yaitu tubuhnya berpori dan tubuh porifera ini asimetri. Lalu ciri-ciri anatominya yaitu dia memiliki 3 tipe saluran air, yaitu ada askonoid, sikonoid, dan juga leukonoid. Dan pencernaannya secara intraseluler di dalam koanosit dan juga amoebosit. Selanjutnya peranan porifera. Beberapa peranan porifera seperti spongia, hispospongia dapat digunakan sebagai spon mani, dan juga zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan juga penyakit lainnya. Selanjutnya adalah hewan Coelenterata. Ciri dari Coelenterata ini, dia merupakan hewan berongga, memiliki tentakel dan penyengat yang disebut nematosid, dan hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut, dan dia juga hidup dalam air, dan tubuhnya memiliki 2 macam bentuk tubuhnya, ada yang polip dan juga medusa. Lalu peran Coelenterata. Peran Coelenterata ini dapat diolah menjadi bahan kosmetik dan juga kecantikan. Kalau di Jepang dibuat sebagai bahan makanan, ada juga yang dibuat sebagai tempat melindungi pantai dari aberasi air laut dan juga tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Selanjutnya ada hewan platyhelminthes. Ini merupakan gambar dari hewan platyhelminthes. Ciri-ciri dari hewan platyhelminthes ini yaitu tubuhnya bulat pipi, bilateral simetris, dan juga lunak. Dia tidak memiliki sistem peredaran darah dan juga hermaprodit. Alat ekskresinya berupa sel api dan dia juga bersifat trifoblastik. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya ada peranannya. Pada umumnya, platyhelminthes ini merugikan sebab parasit pada manusia maupun hewan kecuali planaria. Planaria biasanya dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan. Selanjutnya ada hewan Nematelmintes. Ini merupakan gambar dari hewan Nematelmintes. Ciri-ciri dari hewan Nematelmintes ini yaitu tubuhnya berbentuk gilik, tertutup lapisan lilin, tidak bersegmen, simetris bilateral, dan dia hidup bebas sebagai parasit. Contoh hewan Nematelmintes ini banyak sekali, seperti cacing perut pada manusia, cacing perut pada hewan, cacing otot, cacing tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hewan Annelida. Ciri-ciri dari Annelida yaitu dia memiliki segmen seperti cincin, trifoblastik selomata, simetris bilateral, memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan juga hermaprodit. Lalu selanjutnya ada hewan moluska. Ini merupakan gambar dari hewan moluska. Ciri-ciri dari hewan moluska ini, dia merupakan hewan bertubuh lunak dan bersifat kosmopolit. Dan moluska sudah mempunyai sistem pencernaan, peredaran, pernapasan, ekskresi, saraf otot, dan juga reproduksi yang terbungkus dalam suatu mantel. Lalu peranan moluska. Peranan moluska ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan dapat dimakan dan juga sebagai hiasan. Lalu ada yang merugikan seperti pengeber kayu di air asin, penyebab penyakit, dan juga perusak tanaman budidaya. Selanjutnya ada hewan Arthropoda. Ciri-ciri dari hewan Arthropoda ini, dia memiliki tubuh berruas, sistem organ lengkap, peredaran darah terbuka, alat pernapasannya berupa trakea, dan sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Peranannya yaitu sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan juga kepiting. Selanjutnya ada hewan Arasinida. Peranan hewan Arasinida ini yaitu dia bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Selanjutnya ada hewan Myriapoda. Ciri-ciri dari hewan Myriapoda ini yaitu tubuhnya terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku. Pada setiap segmen terdapat kaki sehingga disebut kaki seribu, dan pada kepala terdapat sepasang antena dan mata tunggal. Ini merupakan gambarnya. Ciri-ciri dari Arasinida yaitu tubuh terdiri dari 2 bagian, ada cephalothoraks dan juga abdomen. Dia juga memiliki mata dan memiliki 2 pasang alat mulut di kepala dan reproduksinya berkelamin terpisah. Selanjutnya ada hewan Echinodermata. Ini merupakan gambar dari hewan Echinodermata. Klasifikasinya yaitu Echinodermata atau Echinodea ini berbentuk bola atau pipi tanpa lengan, permukaan tubuhnya berduri panjang dan pergerakan oleh duri dan kaki ambulaklarnya.
Selanjutnya ada hewan vertebrata. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki vertebrae atau tulang belakang. Jadi berbeda ya dengan hewan invertebrata, dia tidak memiliki vertebrae atau tulang belakang. Vertebrata ini terbagi atas beberapa kelas. Pertama ada kelas Aganata, yang ciri-cirinya yaitu tidak memiliki rahang, tubuh seperti ikan, tidak bersisi dan tidak mempunyai pasang sirip. Jantung memiliki 2 ruangan dan contoh hewannya yaitu belut laut dan juga ikan hantu. Dan yang kedua ada Pisces. Kelas Pisces merupakan kelompok hewan yang hidup di air. Bagian luar tubuh Pisces atau ikan ini dilindungi oleh eksoskeleton berupa sisik. Pisces adalah hewan poikilotrem atau hewan berdarah dingin yang dapat menyesuaikan suhu tubuh sebagai suhu air tempat hidupnya. Lalu yang ketiga ada amfibi. Amfibi merupakan kelompok hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Contoh hewannya yaitu ada katak, kodok, salamander. Dan jenis amfibi hidup di darat harus menemukan air untuk dapat bertelur. Larva amfibi disebut kecebong. Kecebong mirip dengan ikan kecil dan hidup di air. Lalu yang keempat ada reptil. Reptil merupakan vertebrata pertama yang dapat beradaptasi di daerah kering. Contoh hewan reptil ini ada ular, buaya, aligator, kadal, dan juga kura-kura. Selanjutnya ada apes. Nama apes ini yaitu adalah burung. Nah, burung ini dia memiliki bulu yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Bulu burung terbagi atas Phyloplumae, Plumalae, dan juga Plumae. Beberapa contoh hewan burung ini seperti elang, penguin, dan juga bebek. Dan yang terakhir ada mamalia. Kelas mamalia merupakan kelas yang memiliki mamae atau gland atau kelenjar susu dan rambut yang menutupi permukaan tubuhnya. Mamalia ini terbagi atas mamalia bertelur, mamalia berkantung, dan juga mamalia berplasenta. Jadi, hewan lumba-lumba itu juga termasuk hewan mamalia karena dia memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Contoh lainnya untuk hewan mamalia ini ada kucing, anjing, harimau, hine, dan lain-lain. Jadi hewan dari mamalia ini banyak sekali contoh hewannya. Nah, jadi itulah penjelasan sedikit mengenai hewan atau kingdom Animalia dan juga kesimpulannya. Jadi kingdom Animalia ini terbagi menjadi 2 hewan, yaitu ada hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, baik. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Siapa namanya? Lega, Bu. Lega. Lega ini sering bertanya ya. Ya, Bu. Oke, silakan Lega, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai lumba-lumba. Lumba-lumba termasuk pada kelompok mamalia. Kenapa lumba-lumba bisa termasuk hewan mamalia? Oke, kenapa lumba-lumba itu bisa termasuk kelompok hewan mamalia? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, jadi di kesimpulan tadi juga Ibu juga sudah telah menjelaskan bahwa lumba-lumba ini termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Mengapa bisa demikian? Jadi, kenapa bisa demikian? Lumba-lumba ini memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Jadi, ciri khas dari hewan mamalia itu yaitu memiliki kelenjar susu, dan lumba-lumba ini memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Berbeda dengan hewan seperti Pisces, seperti apes, reptil, seperti Pisces misalnya. Pisces ciri khasnya yaitu seperti yang memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya. Lalu ada lagi apes.
menyusui anaknya. Oke, bisa dipahami Reka? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dipahami, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, berarti sudah paham ya semuanya? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan mengadakan sebuah kuis. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, silakan siapkan buku 1 lembar dan juga pulpen. Dan selebihnya silakan disimpan dulu ya. Kuisnya tidak banyak, cuma 3 pertanyaan saja. Siapa namanya ini? Tuti. Tuti silakan simpan di tasnya dulu. Oke. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan dari hewan invertebrata dan juga vertebrata. Jelaskan perbedaan hewan invertebrata dan juga vertebrata. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian menjawab jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan ciri-ciri dari hewan invertebrata. Pertama, Platyhelminthes. Kedua, Annelida. Sebutkan ciri-ciri dari hewan invertebrata, yaitu Annelida dan juga Platyhelminthes. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian menjawab. Pertanyaan terakhir. Sebutkan peran vertebrata bagi kehidupan, baik menguntungkan maupun merugikan. Oke, Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian menjawab. Bagi yang sudah selesai, silakan mengumpulkannya ke depan. Sudah, Bu? Sudah, Tuti? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua, Bu. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Dan tugasnya silakan kalian lihat di papan tulis. Jadi tugasnya itu kalian harus mencari gambar dari hewan-hewan yang telah disebutkan di depan, seperti Platyhelminthes, Annelida, dan sebagainya. Itu kalian cari contoh apa saja hewan dari Annelida, Platyhelminthes, dan lain sebagainya. Dan untuk minggu depan, sebelum Ibu masuk, tugasnya sudah dikumpulkan di depan ya. Ya.
ketua kelas. Setelah ini belajar dengan siapa? Ibu Putri, Ibu. Ada ibunya. Ada, Ibu. Jangan ada yang keluar ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.